selain di bisnis kopi sendiri, kalau Mas Sigit ini apa kegiatannya selain kopi? Di kopi sih paling kegiatannya kerja. Oh, kerja ya. Masih kerja saya ini. Semuanya kerja. Kita tipes. Oke, Sobat Cerdik, jumpa lagi dengan Istanto Live. Di acara yang paling asik, kita akan ngobrolin sesuatu yang asik-asik dengan bintang tamu yang paling asik di acara yang tentunya paling asik di Cerdik Cerita Dikit. Dan sekarang kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang keren banget. Langsung aja kita perkenalkan. Ini dia Mas Sigit. Weh, nontonnya mana, men? Udah dibayar loh, kok belum tepuk tangan? Oke, oh belum ya? Kita pakai non tunai ya, sekarang zamannya non tunai. Oke, apa kabar Mas Sigit? Sehat ya? Luar biasa, oke. Buat Sobat Cerdik, kalau kemarin-kemarin kita videonya kaku gitu ya, maksudnya formal itu. Sekarang kita santai aja. Kita sekarang berada di kawasan Kridangga, di Desa Kebocoran, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Jadi sebuah kawasan baru untuk warga sekitar sini ya, untuk kita nongkrong-nongkrong. Dan di belakang kita ini ada namanya Buyung Coffee. Coffee ya? Instagramnya Buyung Coffee. Nah, di sini sudah ada sampelnya produknya. Langsung aja kita cobain ya. Kita cobain dulu ya Mas gitu ya. Siap. Enak. Oke. Dan seperti teman-teman ketahui ya, di Purwokerto ini coffee shop ya Mas Sigit kan banyak banget ya. Nah, Mas Sigit sendiri sebelum kopi booming, ini sebelumnya memang sudah cinta kopi ya? Kalau cinta kopi belum sih. Oh, belum ya? Waktu itu udah lebih ke merantau sih itu. Oh, merantau. Kita juga ada mungkin basic aku mungkin di air. Oh, air ya. Dalam arti dibikin minum. Oh gitu ya. Jadi mungkin cocoknya kerja di air. Oh iya. Wetonnya oke, jangan-jangan wetonnya kliwon nih. Cocok kerja di air ya. Air, bro. Padahal kan ya kalau di lingkungan kita ya, kalau anak-anak muda itu biasanya kan minum-minuman yang beralkohol ya. Tapi Mas Sigit ini kok bisa geser ke kopi, ini awalnya gimana? Awalnya kalau dulu di Balikpapan itu juga di kafe juga. Oh gitu. Itu juga main juga di koktail juga. Oh koktail. Koktail ya, habis itu di tahun 2016 kalau nggak salah itu udah nikah. Oh ya. Pulang lagi ke Jawa. Ke Jawa. Jawa bingung di situ kita mau kerja apa yang istri, oh gitu. kan. Ya. Nah, di situ bingung. Akhirnya kita itu masa kita mau ngasih makan anak istri dari gitu. Kan gimana? Mungkin persepsinya nanti keluarga gimana? Oh gitu ya. Jadi ya coba-coba, kebetulan alhamdulillah ketemu dengan kopi ini. Oh. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Wih, gokil. Akhirnya main kopi juga alhamdulillah, jadi ya Keterusan sampai sekarang ya. Nah, mainnya keterusan. kalau karakter minuman ya kayak yang beralkohol sama yang kopi itu kan jelas berbeda ya, dari konsepnya, dari lifestyle-nya. Ini kalau Mas Sigit ada kendala nggak di awal-awalnya itu penyesuaiannya? Kalau penyesuaian aku lebih ribet di kopi sih. Oh gitu? Ya, Oh malah lebih di kopi ya? Kalau di kopi itu memang harus sepenuhnya. Oh hati. gitu. Jadi serve from the heart. Jadi melayani dengan hati ya. Wih, padahal harus ada hati yang dijaga. Wah, gokil. Ini jadi bucin kita ya. Oke, Mas Sigit ya, kalau yang kita bicara kopi kan berarti bisnisnya itu adalah coffee shop ya. Ada juga kayak roasting kayak apa gitu ya. Nah, kopi juga kan beraneka macam jenis gitu ya. Mulai dari Arabica, Robusta, itu juga nanti kopinya dari daerah mana kan. Sampai ketinggian dari pohon kopi itu juga berpengaruh pada rasa ya. Nah, ini proses mempelajari itu lama nggak Mas Sigit? Kalau itu sambil berjalan sih. Kalau itu lebih berjalan, untuk lebih awal mungkin standar itu lebih ke arah pengenalan kopi di Robusta dan Arabica. Oh gitu, dua itu ya? Iya, sebenarnya itu banyak, ada yang dikenal dari Robusta, Arabica, Betul. Iberi, Excelsa, Banyak terus banget. ada juga Liberica, itu kalau orang Jawa ngomongnya kopi nangka, aromanya nangka. Oh Seperti gitu. itu, ada pohonnya sendiri di situ. Oh gitu ya. Ada juga peribahasa buah nangka, buah manggis. Wah, nggak nyangka aku manis. Gokil. Dia masih ketawa-tawa terus nih. Tapi asik bener ngobrolin kopi. Nah, kan melihat coffee shop sekarang kan banyak sekali ya. Nah, kalau Mas Sigit sendiri melihat fenomena ini seperti apa secara pribadi nih, nanggepin banyak coffee shop? Kalau aku nanggepin coffee shop ini
khususnya di Purwokerto di Banyumas Raya ini antusias sekali untuk kopi. Oh gitu. Dan untuk aku pribadi mungkin baru pemain kopi, pelaku kopi kemarin sore juga senang. Senang dalam arti ada teman banyak. Jadi gitu. kita nambah relasi, nambah saudara juga di situ. Gitu ya. Kita juga saling belajar juga di situ. Tuh, jadi ada timbul komunitas baru di sini Purwokerto ya. Nah, biasa kalau komunitas kan melibatkan banyak orang. Tentunya juga banyak pemikiran, banyak gesekan dan sebagainya nih. Nah, menurut Mas Sigit sendiri nih, kondisi pemain-pemain coffee shop di Purwokerto sekarang nih seperti apa? Gak usah takut disensor. Ngomong aja apa adanya ya kan? Ya, kalau untuk komunitas Purwokerto ini ada beberapa komunitas. Syukuran itu kopi komunitas paling tua untuk di Purwokerto. Iya. Terus juga ada beberapa komunitas juga. Itu sebenarnya sih dari teman-teman kita ya enak-enak aja. Fun-fun aja ya? Mungkin dari pemikiran ada yang teman-teman yang lain yang gesekan itu. Tapi dari gitu kita ya. komunitas sama komunitas, tapi kan komunitas sama komunitas itu orangnya cuma itu aja Oh sebenarnya. gitu ya. Jadi pemain kopi sebenarnya orang itu aja gitu ya. Sebenarnya. Kalau pendatang baru lebih mungkin ke surfing ya, bagaimana membuat gitu ya. Nggak sampai ke apa namanya? Itu kan melibatkan supplier dan sebagainya ya. Karena ketersediaan kopi juga kan nggak kayak tanaman lain yang instan sebulan 2 bulan tumbuh ya. Kalau ini kan ada proses gitu ya. Oke, dan selain di bisnis kopi sendiri, kalau Mas Sigit ini apa kegiatannya selain kopi? Di kopi sih paling kegiatannya kerja. Oh, kerja ya. Masih kerja saya ini. Semuanya kerja. Kerja tipes. Saya sambil nyobain ya. Oke, siap. Ini kopi yang saya minum namanya kopi apa nih? Ini itu latte. Oh latte. Kafe latte. Kopinya dari kopi apa? Kita dari blend dari Robusta Dark dan Arabicanya kita dari Bowongso. Oh daerah mana tuh? Itu dari Banjar. Banjarnegara ya? Coba ya, masalah. Enggak tahu. Coba kalau Oh sekitar situ lah ya. Nah kalau yang di depan Mas Sigit ini apa? ini kita pakai Bowongso di metode seduh V60. Dia Hmm, lebih ke karakter dari kopi sendiri dan karakter roastingan. oh gitu. Gitu. Hmm. Dan ini yang biasa buat acara lomba-lomba. Oh kontes gitu ya? Kontes. Nah kalau yang saya tahu nih, saya kan juga beberapa ngobrol sama komunitas kopi ya, orang-orang yang suka kopi kan katanya kalau yang menyajikan beda orang rasanya bisa beda. Kayak gitu emang ya? Ya, iya sih. Karena di situ ada juga yang namanya karakter penyeduh. Oh gitu. Ya, walaupun SOP-nya sama, tapi karakternya berbeda pasti. Jadi touch-nya ya, sentuhannya men. betul. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Wah, maka kan dia kan jadi milikmu selamanya. Wih, gokil. Gokil. Sampai diminum dong. Nah, terus kalau orang awam nih biasa ngopi sore ya, sebut aja sasetan gitu ya. Ketika nongkrong di kayak coffee shop kayak gini, itu bayangannya kan pasti, oh ini kopi mahal nih. Kalau menurut Mas Sigit sendiri untuk merubah persepsi masyarakat nih supaya beralih dari kopi saset ke coffee shop yang model kayak gini gimana? Ya paling kita kasih ke tubruk biasa pakai plus gula. Kalau tapi gulanya kita pisah. Oh gitu. Seperti itu. Ya mereka bisa ngerasain yang namanya pahit dari kopi itu sendiri. Iya. Dan kekentalan kopi itu sendiri nanti dia kurang itu berarti kan dia kasih manis. Iya. Dan ini nggak tahu fakta atau bukan ya. Kalau orang sudah minum kopi ini, minum kopi yang lain itu jadi nggak doyan. Emang bener kayak gitu ya? Kalau itu sih ya. Oh gitu biasanya ya? Gitu, kayak gitu. Karena nantinya kecandu dengan kopinya terbiasa. Karena nanti kalau nanti kopi yang lain mungkin ada efek juga sih. Oh biasanya. gitu ya. Tapi yang jelas kalau kopi-kopi yang disajikan terutama di Buyung Coffee ini aman untuk lambung ya? Aman. Aman. Jadi mau sehari 2 gelas atau 3 gelas nggak masalah. Yang penting posisi perut udah makan ya kan? Iya. Ngopi olis yang penting mam. Ya. Gokil. Lu mam aja men, nggak usah gitu-gituan men. Oke. Kita ngerokok dulu ya, nggak apa-apa kan? Nah di Buyung Coffee sendiri kan ini satu area dengan Kridangga. Kridangga kan ada pusat keramaian dan lokasinya kan di desa ya, di desa Kebocoran. Nah, menurut Mas Sigit sendiri, respon dari pengunjung di sini ya, yang belum mengenal kopi yang jenis ini gimana responnya mereka? Responnya bagus. Mereka juga kesini walaupun cuma tanya-tanya dulu kopi apa. Jadi mereka juga apa namanya
pengen tahu juga banyak. Oh gitu ya. Ya sudah. Coba-coba terus ketagihan ya. Nah, Dan ternyata ngopi di coffee shop, terutama di Buyung Coffee, ini nggak mahal-mahal banget kok ya. Worth it lah ya. Maksudnya uang saku berdua itu cukup lah. Bisa buat beli bensin, beli rokok sama kopi ya kan. Ngobrol suasana asik ya kan. Dan apalagi di Kridangka ini setelah video ini ditayangkan di YouTube, ini akan segera ada event namanya live music ya, akustik ya. Jadi buat teman-teman sobat cerdik yang mau ikutan event di sini, nongkrong asik di sini di Buyung Coffee, segera kita akan rilis event reguler setiap hari. Gokil. Nah, kalau orang kopi biasanya musiknya apa? Mas Sigit? Nggak dangdut dong? Hah? Dangdut ya? Dangdut. Kalau saya lebih suka musik jazz. Domak cincing jazz. Sama aja dong. Lu biasa aja men. Oke. Oke. Nah, sebagai istilahnya kita sebut pebisnis ya, karena kan nggak hanya hobi. Dan kalau orang udah minded kopi kayak gini kan biasanya lebih kayak idealis gitu ya kan. Akhirnya terbentuk sendiri kan kayak gitu ya. Jadi beda dengan profesi lain yang memang ada beberapa yang money oriented ya. Kalau di coffee shop sendiri memang ada tujuan ekonomi ya, tapi di situ lebih mungkin mengedepankan kayak soulnya gitu ya. Gue tuh mengabdikan hidup gue untuk kopi misalnya. Nah kalau Mas Sigit sendiri favorit kopi ya, maksudnya bukan untuk konsumen ya, untuk diri sendiri yang paling disukai kopi jenis apa? Kalau aku lebih ke Arabica. Arabica. Arabica natural. Lebih tepatnya natural standar sih biasanya. Para penting natural standar. Tapi banyak juga yang nyari, kalau aku pribadi natural standar, tapi lebih teman-teman tuh lebih ke natural over. Oh gitu. Wine. Oh gitu ya. Jadi mungkin sambil nostalgia dulu waktu muda ya. Tetap aja, cuman ini memang beda jenisnya, tapi mirip-mirip lah ya kan, karena memang kalau kita mengganti kebiasaan kita yang udah berlangsung cukup lama kan tidak mudah ya. Yang penting kita bergeser memang beda dengan sebelumnya. Nah, kalau di Buyung Coffee sendiri nih, ini kan yang best seller istilahnya, yang jadi unggulan nih kopi jenis apa di sini? Kalau di sini lebih ke manual brew-nya di V60-nya. Oh, V60 ya. Iya, V60-nya. Komennya pengunjung gimana? V60 di sini? Di sini sih masuk mereka, masuk ya. Karena kita bisa main di mereka, permintaan mereka untuk standar mereka, untuk dia lebih ke suka ke soft, strong, balance dari kopi itu sendiri. Iya ya. Oke. Dan di terutama Pinceta Kopi ya kan identik kalau orang awam melihatnya orang yang suka nongkrong, suka ngobrol sampai pagi kayak gitu. Nah, untuk keluarga sendiri nih dari Mas Sigit, apakah ada passwordnya? Atau jangan-jangan sering tidur di depan TV? Yuk kita curhat di sini. Gimana tanggapan orang rumah? Kalau orang rumah untuk istri sendiri sih, istri sendiri sih yang mendukung ya. Alhamdulillah nggak ada ini itu untuk percaya sih. Walaupun pulangnya pagi, karena siang kerja, pas ini pastinya pulang pagi, tapi ya. Jadi lagunya favoritnya Mas Sigit adalah Pergi Pagi Pulang Pagi. Nanti diputerin, tapi copyright ya? Copyright enggak. Nanti dengerin di rumah aja. Gokil banget. Jadi kadang saya sendiri sebagai orang yang tidak ngerti kopi nih, supaya tahu nih jenis-jenis kopi sama membedakan rasanya nih, kan harus sering nongkrong ya sama orang kopi ya. Nah kalau Mas Sigit sendiri nih sering ditanya-tanya sama orang tentang kopi, nyaman nggak? Ya kalau aku sih nyaman aja, kalau aku nyaman karena itu sudah menjadi pekerjaanku juga. Oh gitu ya. Kopi juga menjadi bagian dari hidupku juga. Iya. Ya setidaknya kita bisa berbagi. Oh gitu ya. Jadi passion memang, passion. Jadi kalau kerja dilandasi dengan passion, segala sesuatunya tuh jadi happy. Wah, happy ending. Wah, happy birthday. Ngomong-ngomong ulang tahunnya kapan nih? Kok jadi sampai ke ulang tahun nih? Nah, kalau di komunitasnya Mas Sigit sendiri ya, kan pasti ada kayak semacam pertemuan rutin kayak gitu ya. Biasanya apa sih yang dibahas tuh kalau ngumpul? Kalau untuk pertemuan rutin kita untuk saat-saat ini masih jarang sih karena masih mungkin PPKM juga masih. Oh gitu, masih pandemi ya. Kita nongkrong di tempatnya siapa gitu. Paling masalah biasanya dari kita ke petani, lebih ke edukasi ke petani. Oh gitu. Untuk masalah biar panennya, pasca panennya itu bagus dan
dan hasilnya lebih bagus. Oh gitu, karena berpengaruh pada penyajiannya nanti ya. Ya. Ketika dari bahannya sendiri kurang bagus, nanti penyaji juga susah penyajiannya gitu ya. Itu kualitas nantinya. Pasti. Iya iya. Jadi kalau pemain kopi yang udah lama nih kayak Mas gitu ya. Jadi istilah kata tuh dari hulu sampai hilir itu dipelajari gitu ya. Nggak cuman hanya misalnya hanya meracik dan sebagainya, tapi harus dari awal hulunya sampai hilirnya gitu. Nah, kalau prospek bisnis coffee shop sendiri di Purwokerto sekarang, menurut Mas Sigit masih worth it nggak? Masih menjanjikan nggak? Kalau untuk sekarang masih sih. Kalau saya pribadi worth it dan buktinya banyak sekarang. Oh iya, dan nggak ada yang tutup men. Wah, kecuali yang itu. Kecuali yang di sana loh. Jangan disebutin di sini. Ah, nggak enak, itu juga teman kita juga ya. Sensor nggak nih? Enggak ya? Aduh, nggak ada sensor men, gokil. Aduh. Nah, ini memang menarik ya. Kalau di coffee shop kan kita jadinya kalau yang istilahnya orang yang baru-baru menikmati kopi, kan akhirnya dia semakin ngobrol tuh semakin tertarik pengen lebih dalam gitu ya. Terus kadang-kadang juga seperti kayak aliran musik. Kalau misalnya dia grupnya ini ya dia coffee shop yang satu apa istilah kayak networknya gitu kan kayak gitu. Bisa kayak gitu ya. Bisa. Nah itu kalau bisa diukur nggak dari per bulannya itu omset itu kayak bisnis lain ya diprediksi omset sekian tuh bisa nggak di settingnya gitu? Kalau itu keprediksi kayaknya belum bisa. Belum bisa ya? Bisa kayaknya. Karena untuk saat-saat ini kita belum bisa. Oh gitu. Tapi kalau ketersediaan bahan baku sendiri, ini kan pasti ada melibatkan supplier petani kayak gitu ya. Nah, ini pola bisnisnya kan sudah terbentuk ya. Betul. Jadi ada beberapa coffee shop yang lebih ke penjualan produk tertentu kayak gitu. Atau memang mereka semuanya aja gitu dijual gitu. Iya enggak. Kalau kita dari itu khususnya kopi ini kan ya. Terus kita sudah ada apa namanya untuk stokisnya Iya. sendiri dari komunitas itu sudah ada sendiri. Oh gitu ya. Baiklah. Kangen nggak sama masa muda dulu? Apa mungkin ini kopi ini membentengi ya Mas Sigit dari konsumsi minuman waktu masih muda ya? Tapi emang tadi kan ada yang mirip-mirip gitu ya rasa wine-wine gitu ya. Cuman nggak pusing ya. Dan saya juga pertama kenal sama istilahnya tokoh perkopian. Kalau kita kan sekarang yang lagi hits ya, info perkopian gitu. Perkopian. Sing baline disangone. Benar. Udah dan sebagainya. Tapi memang kalangan tertentu ya akan ada kabar-kabar burung ya, burung kakak tua. Kopi dicampur dengan alkohol, itu memang ada ya? Iya ada. Namanya apa? Kalau mungkin seperti halnya di Jogja kopi klotok dan lain-lain. Oh, itu ada alkoholnya men? Ada alkoholnya. Itu lokal atau minuman lokal atau ekspor? Apa impor? Ya itu paling bermain sesuai dengan permintaan. Oh gitu selera ya. Sekali. Atau bisa juga bawa sendiri nanti di mix di sini. Ini campurannya Mas Sigit enak loh. Udah. Soalnya di belakang juga ada yang penikmatnya nih. Men, pesen nggak? Oke. Ya ini sih buat kalangan tertentu aja ya. Kalau kalian yang suka kopi aja. Tapi kalau misalnya mau ya variasi dikit lah ya, biar ngobrolnya tambah gitu. Apa ya? Kopi racing nggak? Kopi racing. Jadi kopi racing tuh ya kopi biasa kayak gini kita campur gitu. Iya. Pusing. Nah, Mas Sigit ini kan juga kan pasti di apa ya? Kalau yang orang sudah berpengalaman, pemain baru kan pasti butuh referensi nih, ya kan. Nah, Mas Sigit juga kan mungkin istilahnya apa ya? Something like konseptor juga gitu ya. Ngasih saran ke pemain baru kayak gitu ya. Itu biasanya mereka memang ngikutin stylenya Mas Sigit dari awal atau dia punya style sendiri terus Mas Sigit bantu gitu atau gimana? Kalau itu paling kita cuma melengkapi aja sih. Dan mereka kita kasih masukan aja itu terserah mau dipakai apa enggak, yang penting kita masukkan tapi kita tetap nampingin terus. Oh gitu ya. Nah terus bisnis kopi kan kalau setauku ya untuk membuka sebuah coffee shop kan modalnya tidak sedikit nih, iya kan? Terutama dari peralatan ya, karena peralatan juga itu berpengaruh dengan penyajian. Kecuali memang skillnya udah di atas rata-rata dengan peralatan yang mungkin lebih simple bisa oke lah gitu. Nah dulu waktu ngawali coffee shop sendiri, Mas Sigit
kiat-kiatnya gimana? Biar maksudnya bisa tetap jalan. Itu alatnya pakai yang seperti apa dulu? Kalau dulu aku tetap pakai alat yang standar untuk apa namanya? Untuk espresso kita pakai rock presso standar buat base espressonya buat bikin cappuccino, latte, lain-lain. Kita pakai standar. Alhamdulillah kemarin dari teman juga dapat agak miring. Oh gitu ya. Ini memang nggak punya privilege ya, jalur khusus orang dalam tuh gokil. Kalau kita malah orang luar, susah. Kan saya juga pernah ketemu sama kalau istilah yang tukang kopi nih, bahasa gaulnya kan barista ya. Itu kan ada semacam kayak coaching juga ya, kayak pelatihan gitu ya di komunitas ataupun juga ada lembaga-lembaga tertentu. Kalau Mas Sigit punya pengalaman nggak ikut kegiatan seperti itu? Kalau pengalaman untuk itu di tahun 2000 berapa kemarin ya, di acara UMKM juga di Hotel Dominic 3 hari kalau nggak salah, untuk belajar kopi di roastingan, terus seduhan dan cita rasa di situ, karakter kopi itu. Oh gitu. Beberapa komunitas dan beberapa orang-orang luar kota juga. Jadi lebih ke tekniknya, tapi tetap kalau rasa kopi kan dari hati ya, nggak bisa disamakan antara satu orang dengan orang lain. Makanya di sini kalau sudah sekali ngopi di Buyung Coffee pasti datang lagi. Kita juga nanti datang lagi. Karena ada live music di sini ya kan, nah, itu paling asik ya ngopi, dengerin orang nyanyi dan sebagainya. Pokoknya kalau ada meme juga kan, kopi ketika otak perlu inspirasi. Inspirasi ya. Gokil men. Pahit. Nah kalau Mas Sigit sendiri nih, jangka besok nih, jangka pendeknya nih, harapannya di perkopian di Purwokerto seperti apa? Harapan di perkopian Purwokerto ya udah makin ramai, udah makin solid lagi, kita makin berkolab lagi juga sama teman-teman. Ini pastinya ya saling mendukung lah. Oh gitu ya. Nah rentang usia penikmat kopi biasanya dari usia berapa? Kita ada juga kalau penikmat dari biasanya yang suka nongkrong tuh anak-anak dari SMA kalau. Oh gitu, udah mulai SMA udah mulai style kopi ya. Dan juga kayak mahasiswa gitu sudah mulai jadi barista gitu dulu ya. Itu jadi lifestyle-nya kayak keren gitu ya. Motornya Vespa, helmnya Bogo, kerja di kopi shop. Kayak video klipnya itu Firsa ya. Kayak gitu deh modelnya. Kalau kita udah lewat, umurnya udah lewat men. Udah tuir. Kayak Mas Sigit sendiri kan kalau di setiap ini ya sektor atau bidang itu kan pasti ada ada selebritas ya, maksudnya ada yang terkenal, misalnya barista atau pemain kopi lama kan pasti udah punya nama ya, punya brand istilahnya. Itu ketika coaching itu kan juga punya standar rate yang berbeda-beda kan gitu ya. Nah di prakteknya ketika ada klien itu mereka biasanya gimana responnya dengan misalnya Mas Sigit punya rate tinggi, itu mereka nggak masalah atau dia nawar-nawar gitu sama juga ya? Ya nggak masalah sih. Paling kita malah dari kitanya sendiri yang lebih itu ke yang. Oh iya. Intinya semua orang bisa menikmati kopi, ya kan, supaya beralih dari kopi yang. Tapi nanti kalau nonton warung sepi dong. Gokil. Lu jangan dibaca men. Oke, masih di acara Cerdik Cerita Dikit bersama Istanto Live. Kita masih ngobrolin asik-asik tentang kopi dan coffee shop yang ada di kota Purwokerto. Nah, Mas Sigit kan selain di Purwokerto juga pasti punya link, punya komunitas di kota lain. Nah, yang membedakan antara bisnis kopi di kota Purwokerto dengan kota lainnya itu apa? Contoh misalnya kota besar kayak misalnya di Bandung, Jakarta, Semarang, itu apa bedanya sama Purwokerto? Kalau di Purwokerto, perbedaan di sana Bandung, Jakarta itu kalau untuk mencari ke manual brew, best manual brew itu agak sulit. Oh sulit. Mereka lebih ke mesin. Oh gitu. Kota-kota besar itu lebih ke mesin dan lebih ke espresso base. Oh gitu. Untuk mencari manual brew itu di sana agak susah. Oh susah ya. Tapi untuk di Purwokerto itu masih membudidayakan di manual itu ya. Oh ya. Tapi dari rasa sendiri ya, kalau menurut Mas Sigit, apa kopi yang dihasilkan dengan mesin sama yang manual itu gimana? Bedanya di mana? Beda, tetap beda dirasa. Dan gitu. Kalau untuk mesin kita juga harus
nyamain juga untuk juga dari kopinya sama mesinnya, grindernya juga berbeda gitu ya. rasa dan profil roasting dan lain-lain Oh, gitu pengaruh ya. semua. Dan manual juga sama seperti Iya. itu biar bisa standar. Oh, jadi mungkin kalau di kota gede, kota besar ya, orang tuh lebih ke brand coffee-nya itu ya. Ya misalnya kayak itu kan biasanya franchise ya, kalau kota besar itu kayak di mall-mall gitu biasanya. Nah, kalau Mas Sigit sendiri menikmati kopi yang jenis itu nih, kayak di mall kan suka ada kayak gitu ya, merek-merek yang franchise itu. Itu enjoy nggak kalau minum kayak gitu? Nah, kalau enjoy aja sih. Enjoy aja, apalagi ada yang bayarin. Mana-mana itu lebih enjoy itu. Terus itu gelasnya dikasih nama ya. Sigit ya. Yang dipanggil sih tahunya ada 3 orang berebut ya kan. Gelut deh. Men. Oh iya. Udah lagi men. Taruh dulu men. Udah dulu ya. Oh iya. Ini dijual mentahnya nggak maksudnya? Oh iya. Sama ini nggak dijual ya? Jual, kalau ini kita mentah juga ada. Balik kita jual di roastingan sama ground. Oh iya. Men? Oh iya. Kita di ground juga sih. Oh iya. Nanti aku tak angkat produknya, nanti kita ceritain ya. Oke, aman ya? Oke, Sobat Cerdik, kita masih di Cerdik Cerita Dikit. Kita lagi ngobrolin sesuatu yang asik-asik bersama bintang tamu yang asik-asik. Ada Mas Sigit di sini dari Buyung Coffee ya. Di acara yang paling asik, Cerdik Cerita Dikit. Nah, kita di sini sudah ada produk kopi. Kita baca dulu, ini ada Arabica Bowongso dari Buyung Coffee ya. Ini beratnya 250 gram atau 1/4 kilo. Nah, kalau kemasan kayak gini, ini dijual ya. Jual. Bisa dibawa ke rumah. Ya. Ini cara penyajiannya gimana? Itu bisa tubruk aja seperti kita bikin kopi biasa. Oh gitu. Jadi praktis gitu ya. Praktis, betul. Terus kalau misalnya gula pemanis itu selera ya. Selera. Oh. Kalau suhu air pengaruh nggak? Suhu air kalau yang penting mendidih. Oh yang penting mendidih ya. Di rumah. Oh gitu ya. Patokannya mendidih aja. Oke, ini ada Buyung Coffee ya. Nah, jadi kalau pecinta kopi, Sobat Cerdik yang lagi nonton video ini, kalau mau ngopi, misalnya lagi hujan atau apa, sesekali belilah produk ini biar bisa nyeduh sendiri di rumah, ya kan? Tetap bisa menikmati kopi yang enak. Kan kadang-kadang juga cuaca sekarang kan nggak menentu ya. Kadang hujan, kadang panas, kadang kangen, ya kan? Itu ya susah. Ini dari Bowongso Arabica. Selain produk ini, Arabica ada apa lagi yang dikemas? Kita dikemas ada juga Kali gua ya. Oh, kali gua di Brebes sana, men. Kalau bedanya ketinggian itu lebih ke apa? Ke rasanya? Ketinggian itu biasanya lebih ke Arabica, dia lebih ke acidity, ke asam biasanya. Oh, ke asam ya. Itu emang cara minumnya diginin kayak gitu ya? Ya, Emang gitu ya? itu disebut Oh. biar itu apa namanya? Oke, tutorial minum kopi yang benar. Wih, gokil. Biar kopi itu di sebelah ini kopinya lebih terasa dan lebih kompleks. Gitu ya. Oh, gitu. Nanti di indera perasa kita itu ada macam-macam rasa gitu ya. Nah, itu tergantung dari bagaimana barista mengulik itu ya, menyeduhnya ya. Gokil. Jadi kayak nggak ada habisnya nih kita belajar kopi ya, karena setiap teknik yang kita pelajari itu juga dikombinasikan dengan bahan bakunya juga kan, Betul. sama alatnya juga, sama mood orangnya juga. Berangkat kerja lagi berantem sama pacar ya biasanya kopinya nggak enak ya. Tadinya pengen munculin stroberi jadi apel ya kan. Sorry nggak level. Gokil. Oke, masih kita sambil udut nggak apa-apa ya. Karena enak banget ngopi, udut sambil ngobrol. Nah, di sini kita sesuai dengan filosofi kopi sendiri. Dulu kan pernah ada film nih, filosofi kopi kalau nggak salah ya. Itu kan jadi istilah kata itu tonggak sejarah coffee shop ini boom gitu ya. Apa yang dirasakan Mas Sigit awal-awal kopi jenis ini tuh naik popularitasnya? Yang dirasakan apa? Dirasakan artinya lebih apa namanya? Kopi dari teman-teman yang anak-anak
SMA apa ya? Oh, iya. SMA itu sudah mulai langsung. Oh iya. Jadi Mulai. omset wih, langsung nggak peduli tanggal tua tanggal muda, tetap ada duit. Gokil. Jadi arahnya tuh jadi lifestyle gitu ya. Gokil banget men. Kayak itu. Luar biasa men. Oke deh. Nah kalau Mas Sigit sendiri buat sobat cerdik yang belum mengenal kopi ini, mungkin kasih kisi-kisi sedikit gimana cara menikmati kopi yang ada di coffee shop atau misalnya beberapa istilah yang di coffee shop kayak gitu. Ya cara menikmati kopi di coffee shop ya pastinya kita lebih kita harus tahu produk yang kita pesan dulu pastinya. Jangan sampai kita nggak tahu produk yang kita pesan nanti kita kecewa pastinya. Oh iya. Kayak misalnya kita espresso. Nah, Espresso tuh apa sih? produk espresso, taunya espresso kan pasti manis. Oh iya, enak, benar. Padahal itu kan 30 mili itu pahit banget. Oh itu iya. kopi. Oh iya. Kita bingung nah seperti itu. Iya. Makanya kita harus tanya-tanya Iya, dulu ke betul ya. baristanya, harus lebih ya sering tanya ke baristanya, cari tahu ke baristanya, kalau enggak pasti nanti biasanya sakit hati nanti. Oh iya, nggak sesuai ekspektasi ya. Iya, kayak kita lagi PDKT tuh, ya kan, dikirain kita udah ngasih apa-apa, taunya cuma sebatas teman. Pengalaman men. Jadi buat sobat cerdik yang mau ke coffee shop itu jangan malu-malu deh kalau misalnya ngobrol sama baristanya, sama ownernya. Jadi nanti produk yang dibeli itu sesuai apa yang ada bayangan gitu ya, dibayangin kayak gitu. Jadi besoknya kesini lagi dan bisa menikmati kopi sebagaimana mestinya. Wih, gokil. Kalau untuk masalah yang tadi apa namanya customer yang seperti itu harus gimana? Aku ada cerita satu. Oh iya, gimana? Dulu waktu kerja di sebuah coffee shop juga, pertama kali aku main kopi, itu aku pernah ketemu dengan namanya Bapak siapa itu ya. Oh iya. Itu pesen kopi tubruk satu. Cuma kopi tubruk satu. Dan itu jadi salah satu sampai sekarang buat motivasi aku sendiri. Oh gitu. Oh iya, gimana? Itu kopi tubruk satu, dia duduk di depan bar. Posisi itu dulu coffee shop pas lagi rame banget. Oh Jadi iya. aku nggak bisa, ini cuma ngeliatin orang itu sama lihat kopinya. Kenapa nggak diminum? Oh iya. Lama banget itu, nyampe 1 jaman kurang lebih. Lama tuh 1 jam. Nyampe dingin. Oh iya. Minum. Begitu aku agak slow, baru aku nyamperin ke bapaknya. Kenapa? Mungkin tanya ada ini itu. Ternyata aku duduk, dia cuma ngomong, kalau kopi, kalau belum ngobrol sama baristanya itu nggak enak. Wih, gokil, luar biasa men. Oh ini benar-benar, ini touch banget men, touching banget. Jadi ada juga orang yang seperti itu ya. Betul. Jadi karena itu ada semacam ikatan emosional ketika disajikan kopi itu sama saja juga menyajikan seluruh perhatian ya, perasaan, bagaimana setulus hati melayani konsumen ya, penikmat kopi gitu ya. Gokil banget men. Dan itu sangat menginspirasi kita. Jadi quotes kita hari ini adalah bekerjalah dengan hati, maka Anda akan mendapatkan lebih dari sekedar uang. Gokil. Tepuk tangan dulu semua. Oh penonton, tepuk tangan dong. Udah dibayar lu, gila lu. Tepuk tangan yang kencang. Iya. Oke, thank you. Ntar tambahin beres. Sampai segitunya ya, penikmat kopi ya, luar biasa men. Itu awal-awal aku main kopi. Itu orang jauh juga, bukan orang malam, bukan orang Bogor. Oh gitu ya. Dan ada juga pengalaman misalnya ada orang yang minded ya, pengennya ngopi kalau di coffee shop tertentu dengan barista tertentu. Emang begitu ya? Iya, itu. Oh Ya gitu. ada juga yang seperti Ada itu. juga ya. Jadi cocok-cocokan lah ya cara jawabannya ya. Kalau misalnya lah kayak orang mangkat ya hanya ngurus sidang ngono kayak gitu. Gokil. Pokoknya kalau nggak sama dia nggak jadi kayak gitu ya. Betul. Nah, untuk menghasilkan kopi yang disukai oleh orang kan itu pasti nggak instan ya. Ya. Harus beberapa kali percobaan. Ini kira-kira kalau metode seperti ini disukai orang yang karakternya seperti apa kayak gitu kan kayak seperti itu ya. Dan kalau sudah mendapatkan mendapatkan tempat di hati pemirsa, maksudnya penikmat kopi itu juga berpengaruh ke karir juga ya sebagai coffee shop ya. Jadi makanya ada sebuah ungkapan bahwa lebih baik kita sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Karena kalau sedikit lebih baik kita bisa disalib sama orang, tapi kalau udah berbeda kita nggak ada yang menyamai kayak gitu kan. Nah kalau Mas Sigit sendiri lebih ke apa ya? Ke konsumen, ke penikmat kopi. Apa yang pengen disajikan ke penikmat kopi yang dibuatkan oleh Mas Sigit? Pengen menyajikan apa dari kopi itu? Kalau lebih ke karakter dari kopi itu sendiri. Kalau buat penikmat kopi itu
artinya dan dari penyajian itu, dari seduhan itu pasti nanti akan ada obrolan. Oh gitu. Nah, itu yang kita nantinya kita saling bersinergi dan kita saling. Oh gitu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia maui, nanti Mas Sigit mengupayakan supaya sampai di titik dimana ini loh kopinya. Wih gokil. Makanya kalau orang sudah masuk dunia kopi nggak bosen-bosennya ya. Karena setiap hari kita explore terus, kita gali terus apa yang diinginkan oleh para penikmat kopi di Purwokerto dan sekitarnya. Oke, menarik sekali Sobat Cerdik. Kita udah banyak banget ngobrolin tentang kopi bersama Mas Sigit dari Buyung Coffea. Nah, kalau misalnya nggak sempat kesini juga bisa beli produknya nih. Ada Buyung Coffea dari Bowongso. Ini ada Arabica, ada Robusta dan lain-lain. Nah, harganya juga nggak mahal-mahal banget kok ya kan dibandingkan yang lain. Ini pasti terjangkau. Pokoknya kalau mau beli di sini, beli kopi ini bisa ke kawasan lapangan Kridangga di Desa Kebocoran, Kecamatan Kedung Banteng. Di Maps juga ada. Ketik aja Kridangga langsung ke sini. Kita nih seperti ini outletnya. Wah, begitu ya. Terima kasih Mas Sigit, sukses selalu. Pokoknya kopinya juga enak. Amin. Saya sudah 2 kali ke sini. Mungkin akan 3-4 kali berikutnya. Oke, men? Oke, sukses selalu untuk Mas Sigit. Amin, amin. Oke, Sobat Cerdik, ikuti terus konten dari Asal Bombong ya. Yang belum subscribe langsung subscribe. Jangan lupa pencet tanda loncengnya supaya video baru kalian bisa dapat infonya secepatnya. Gokil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Emang harus pakai tos?